Sekarang kita belajar beberapa hakikatnya. Apa sih hakikatnya orang mengalah itu? Ada beberapa, catatan saya mungkin ada 6, ada 7. Yang pertama, orang ngalah itu sebenarnya dia sedang bertarung mengalahkan egonya sendiri. Secara natural, manusia dengan egonya itu kan sebenarnya menuntut ini, menuntut itu. Ingin sukses, ingin berhasil, ingin meraih ini, ingin meraih itu. Yang sering merepotkan kita, yang sering menyusahkan kita dalam hidup itu kan kendali ego ini, tuntutan-tuntutan egois. Nah, mengalah mengajarkan kita untuk mengalahkan ego. Sebenarnya sih diri kita menuntut, ayo kamu maju saja, kalahkan semuanya. Kamu mampu kok, kamu bisa kok. Kan kita selalu diprovokasi seperti ini oleh para motivator-motivator. Ya kan, ayo kamu bisa, ayo kamu mampu. Kalau sekedar membujuk diri untuk melampiaskan keinginan egois itu mudah, karena memang sejak awal ada banyak tuntutan dari ego kita untuk mencapai ini, mencapai itu. Justru yang sulit itu menyapihnya. Apa menyapih itu? Jadi menyapih itu mengerem dia. Itu lebih sulit. Nanti kalian rasakan bedanya mengendarai ego dan mengerem ego. Itu akan jauh lebih berat ngerem ego. Banyak manusia itu lebih sulit ngerem egonya dibandingkan melampiaskan atau mengendarai egonya. Perjuanganmu untuk sukses itu mungkin berat, tapi akan lebih berat setelah kamu sukses mengendalikan dirimu. Itu yang disebut mengalahkan ego. Nah, tantangan untuk wani ngalah itu sebenarnya tantangan untuk mengalahkan ego. Kadang-kadang agak trik. Kamu ngalah, tapi ngalahmu juga karena alasan tuntutan egois. Ada pamrih egoisnya. Kenapa kok kamu ngalah saja? Tidak apa-apa, ini strategi biar dia seneng sama saya. Nah, ini ngalahnya belum murni, masih ada tuntutan-tuntutan egois. Kadang-kadang ada orang ngalah terus menyesal. Ngapain saya tadi ngalah? Akhirnya saya malah, itu berarti ngalahmu masih ada pamrihnya. Ini mengalah tapi masih belum bisa mengalahkan ego. Ngalah hanya jadi strategi tertentu untuk memanjakan ego. Ini juga belum positif. Hakikat ngalah yang sejati itu ngalah yang menaklukkan ego. Ego penting. Karena kalau tidak ada ego, tidak ada keinginan hidup, tidak ada gairah, semangat meraih ini itu, hidup kita nanti dingin. Tapi juga harus ngerti batasnya. Nah, untuk berhenti di batas, itu kita perlu kemampuan ngerem tadi. Jadi ini uniknya manusia di situ. Pak, kok Allah itu ngasih kita juga ego, ngasih kita nafsu segala sih Pak, mau ya dikasih yang baik-baik saja. Karena sebagian besar kenikmatan kita, kesenangan hidup kita ada di situ. Dan Allah itu ingin kita senang, ingin kita bahagia. Tapi kita tetap harus tahu batas. Karena kesenangan tadi bisa blunder pada akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi kuncinya di situ. Makanya tidak usah protes. Allah memberi kita nafsu, memberi kita hasrat ini, hasrat itu. Itu Allah ingin kita gembira dengan itu, senang, bahagia. Cuma kita harus ngerti batasnya. Nah, kuncinya di rem tadi. Oke. Seperti mobil kan, kalau ngegas terus, wassalam. Kamu tidak akan bisa memanfaatkan secara maksimal mobil yang kamu miliki. Agar lengkap, ada gasnya, ada remnya.
Begitu digas kamu gerak, kamu nyaman. Begitu ada bahaya, ya kamu rem biar ndak nabrak. Mobil di sini gas tok ya jungkel kan mesti. Tapi mobil ndak ada gasnya, rem tok, ya ngapain kamu punya mobil? Nah, di situ pentingnya kamu tadi ya harmonis, keseimbangan. Nah, jadi ngalah melatih ego kita. Filosofi yang kedua, ngalah berhubungan dengan kekuatan kontrol diri. Jangan dikira orang ngalah itu lemah. Orang ngalah itu kuat. Kenapa? Ndak sembarangan orang bisa ngalah. Mengalah tidak berarti kalah, tetapi mempersembahkan kemenangan kepada yang lain. Jadi, kalau mau saya bisa menang. Tapi ya, ndak apa-apa, kamu dulu yang menang. Ini kan orang ngalah namanya. Jadi berarti apa? Dia kuat. Jadi ngalah tidak sama dengan kalah. Juga jangan jadi modus, wah ini kelihatannya saya mau kalah ini, tak pura-pura ngalah saja. Ya enggak. Kalau itu namanya bukan ngalah, ya tetap kalah itu namanya. Orang ngalah itu dia tahu dia bisa menang, tapi dia milih membahagiakan yang lain. Biar dia saja yang menang, itu ngalah. Dan ini berat karena ego tadi. Maka hakikatnya mengalah yang kedua, mengalah itu kekuatan. Jangan dikira ngalah itu kelemahan. Hanya orang yang batinnya kuat yang mampu mengalah. Kita cenderung harus kita yang unggul, karena kita yang lebih benar, kita yang lebih baik. Harus kita yang menang. Jangan sampai mereka yang menang, harus kita. Kan manusia itu cenderung begitu naturalnya. Tapi kalau ada orang, biarlah kemenangan ini aku persembahkan untuknya saja. Oh, ini orang kuat. Dan jangan dibayangkan akan ada di sekitar kita sebentar lagi. Sulit. Cuma boleh kalian pakai, saya bilang tadi ya, sebagai senjata dalam konteks-konteks tertentu hidupmu. Kadang-kadang kamu perlu ngalah. Kalau tidak kamu latih, kamu tidak bisa ngalah. Kalau tidak ada orang yang mau ngalah, hidup ini tidak berputar. Kenapa tidak berputar? Kalau semua orang ingin mengejar kenyamanan, keenakannya sendiri, kacau hidup ini. Misalnya orang tua kok tidak mau ngalah sama anaknya, habis anaknya. Misalnya bapaknya mau kerja, ini kerja saya yang capek lah, kok enak ngalah, mau dikasih ke anak-anak, istri tidak usah lah, tidak ada yang ngalah. Guru tidak mau ngalah sama muridnya, sama siswanya. Dosen tidak mau ngalah sama mahasiswanya. Sahabat tidak mau ngalah sama sahabatnya. Kalau tidak ada satu pun orang yang mau ngalah, yo selesai, hidup ini kacau mesti. Tabrakan semua. Kalau semua hanya pakai logika, lah kok enak, lah kok nyaman. Kalau semua pakai logika, lah kok ini, selesai hidup kita, sangat berat kita tanggung. Saya datang duluan kok, ya saya harus duduk paling depan dong. Dan jangan deket-deket, saya butuh tempat untuk saya sendiri 2 meter. Kalau kalian, misalnya, oh itu tidak mau ngalah. Nah, jadi ayo menguasai diri kita, tunjukkan bahwa kita kuat. Jadi kita sanggup melepas sesuatu yang kita anggap berharga. Nah, ini jadi kalau tadi hubungannya dengan mengalahkan ego, yang kedua dengan kekuatan batin. Hanya orang-orang yang batinnya kuat yang bisa mengalah. Yang ketiga, orang yang mengalah itu kemungkinan adalah orang yang sudah tidak tergoda lagi, tidak terikat lagi oleh hal-hal duniawi.
Kalau kalian masih sangat terikat, mudah tergoda, sulit untuk ngalah. Masih mudah terjebak dengan godaan-godaan untuk menang, untuk unggul, untuk nomor satu. Makanya di situ ada peribahasa Jawa yang menurut saya menarik untuk hidup nyaman, tidak terlalu terikat dengan dunia. Sing wis lunga lalekno, sing durung teka entenono, sing wis ana syukurono. Oh, ini kalimatnya menarik ya, kayak kita kemarin waktu belajar self love itu, cuma ini dalam bahasa Jawa. Jadi sing wis lunga lalekno, yang sudah lewat ya lupakan saja, ngapain diingat-ingat terus memberati pikiran. Berarti kita terikat dengan hal itu. Yang belum datang ya kita tunggu. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, wong belum datang. Ya kita tunggu saja. Ngapain kita gelisah, ngapain kita stres tentang sesuatu yang belum datang. Pak, nanti jodoh saya cocok enggak Pak ya? Jangan saya itu orangnya begini ya Pak. Jodoh saya kayak gimana? Bilang, ngapain kamu sibuk mikir jodoh? Wong masih nanti. Nanti ya dipikir nanti. Wah, nanti pasangan saya kayak gimana ya Pak? Lah dipikir lagi. Sudah dibilangin jangan dipikir. Wong itu masih nanti. Yang belum datang ya ditunggu. Kalau sudah datang baru kita baca, kita sesuaikan, kita beradaptasi dan lain sebagainya. Wong belum ada sosoknya, kamu sudah, saya latihan beradaptasi Pak. Beradaptasi buat apa? Wong masih belum jelas. Ya ditunggu saja. Tidak perlu putus asa, tidak perlu stres. Nah, yang sudah ada ayo disyukuri. Apapun itu yang kita miliki sekarang. Nah, nanti yang sudah ada akan jadi masa lalu, ya sudah kita lupakan. Yang sekarang kita syukuri pada akhirnya akan lewat. Yang kita tunggu akan datang jadi masa sekarang. Nah, yang akan datang akan ada lagi. Ini hidup, bagian dari cokro manggilingan kalau dalam bahasa Jawa. Kita nikmati saja, tanpa perlu terikat, tanpa harus baper. Jadi biarkan berjalan sesuai sunnatullahnya. Nah, ini ketidakterikatan duniawi. Orang yang sulit sekali mengalah itu biasanya punya banyak keterikatan. Iya sih Pak, mau saya kasih ke teman ini, tapi jangan-jangan nanti saya butuh, saya perlu. Saya kan juga harus punya prestasi juga Pak. Saya kan juga harus perlu ini, perlu itu. Jangankan yang prestasi, kadang barang apa-apa saja kan, ya kamu sudah saatnya dibuang, tidak kamu buang-buang. Jadi akhirnya kamar kos-kosanmu itu sekedar sendok saja dari warung. Man loh Pak, ini siapa tahu nanti foto. Ada yang begitu ya. Wah, itu kadang-kadang. Jadi kamar kita isinya ndak karu-karuan wis. Nah, terlalu banyak terikat. Yo kamu pakai siapa tahu kan, siapa tahu nanti butuh Pak, siapa tahu ada, dan sampai tahunan sampai kamu boyong ke kampung juga masih ndak kepake. Nah, nanti perlu belajar lagi logika minimalisme dulu ya, bagaimana hidup itu jangan terlalu diberati oleh kepemilikan. Yuk, jangan terlalu terikat. Iya, kita memang butuh hal-hal duniawi. Kita perlu ini, perlu itu, tapi jangan terikat. Terikat itu namanya harga mati. Sudah, enggak, kalau enggak ini enggak bisa Pak. Saya harus punya ini, saya harus punya itu namanya terikat. Oh, kalau enggak ada ini, saya masih ada ini kok Pak. Kalau enggak ada itu, saya masih bisa ini. Itu namanya enggak terikat. Waduh, listriknya mati, enggak apa-apa, masih banyak bisa melakukan hal lain tanpa listrik. Sinyalnya kok seret, enggak apa-apa, ya berarti enggak usah pegang HP yang perlu sinyal, game yang enggak pakai Nah, ada banyak alternatif kok, enggak usah takut. Tapi kalau kamu terikat di satu atau dua hal, ya nanti akibatnya tadi, egomu semakin besar. Jadinya kamu sulit ngalah.
Ya. Baik, ini hakikat mengalah yang ketiga. Hakikat yang keempat. Orang itu bisa mengalah kalau dalam dirinya sudah muncul cinta yang tulus pada sesama, pada apapun yang ada di sekelilingnya. Tanpa adanya cinta, mengalah tadi mungkin hanya strategi untuk lagi-lagi memanjakan ego. Seolah-olah ya sudah saya ngalah, kamu saja yang menang. Tapi di balik itu ada kepentingan lain. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak didahului dengan karakter cinta. Maka tantangan wani ngalah tadi kelihatannya sederhana. Alah Pak cuma ngalah saja kan begitu, saya bisa enggak? Ada prasyaratnya. Antara lain apa? Ngalahmu itu harus terbentuk karena ada rasa cinta. Dari cinta itu kan nanti muncul kepedulian, namanya care. Dan ingin memberi yang terbaik pada yang kamu cintai, namanya responsibility. Tanpa adanya cinta mungkin kamu ngalah, tapi ngalahmu biasanya masih ada pamrihnya. Tidak demi dia tapi demi dirimu. Jadi mengalah itu bisa disebut manifestasi dari cinta yang tulus. Tanpa ada cinta, mengalahmu belum tuntas. Dengan adanya cinta, mengalah itu nanti jadi manifestasi keikhlasanmu, manifestasi pengorbananmu atas nama cinta. Baik, ini tidak perlu saya jelaskan lama-lama ya. Kalau tentang cinta kalian sudah tinggi wawasannya. Infonya sudah banyak. Saya lanjutkan. Yang penting yang keempat sudah ya. Jadi ternyata ada hakikat cinta di balik mengalah. Orang yang benar-benar jatuh cinta bisa dilihat hidupnya saling mengalah. Bukan saling egois. Jadi kalau cinta kok masih saling menuntut, masih menuntut untuk dibahagiakan, dipuaskan, dinyamankan, ini masih negosiasi. Masih belum cinta. Aku memberi apa, kamu memberi apa. Tapi kalau sudah cinta yang tulus, isinya tadi saling mengalah. Aku memberi yang terbaik untuk dirimu, kamu memberi yang terbaik untuk diriku. Karena kita sama-sama memberikan yang terbaik, ya kita sama-sama meningkat pesat. Maka orang yang saling mencintai itu kan, kalau ini cintanya tulus, ya kualitas dirinya naik pesat gara-gara cintanya. Yang semula tidak begini sekarang bisa, yang semula biasa-biasa bisa luar biasa ketika orang jatuh cinta. Itu hebatnya energi cinta. Hanya bisa ditandingi oleh energi patah hati. Ya, patah hati juga energinya luar biasa. Ya manfaatkan energi itu ya. Energi itu kan penting. Kalian kalau tambah energi kan tidak bersemangat apa-apa. Ya siapa tahu ada yang banyak patah hati, nanti kita bisa bikin pembangkit listrik tenaga patah hati. Baik. Iya kan tidak butuh batu bara, tidak butuh lagi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang keempat, hakikatnya mengalah. Yang kelima, kenapa sih orang bisa mengalah? Karena jiwanya adalah jiwa yang luas. Hatinya hati yang pemaaf. Orang yang ngalah itu kan kuncinya 3. Dia mengutamakan yang lain, mendahulukan yang lain, dan memaafkan yang lain. Ini kan seorang pengalah. Nah, berarti apa? Selain penuh cinta,
Orang yang mengalah itu sebenarnya punya karakter pemaaf. Hatinya luas. Dan memaafkan ini penting. Ada cerita mungkin ya teman-teman, pernah saya singgung beberapa kali kemarin waktu Maulid Nabi. Rasulullah itu kan pernah satu ketika ada tetangga beliau, orang Yahudi yang benci sekali sama beliau. Setiap kali Rasulullah berangkat sholat subuh pagi-pagi, selalu diludahi oleh orang ini. Begitu lihat Rasulullah lewat, diludahi, cus pokoknya itu. Ya dan Rasulullah ini ya karena jiwanya sangat luas, sangat pemaaf, pengalah kalau dalam istilah malam hari ini, ya beliau terima saja itu. Nah, pada akhirnya satu ketika setelah berhari-hari seperti ini terus, tiba-tiba satu pagi ketika Rasulullah berangkat ke masjid, tidak ada yang meludahi. Malah heran Rasulullah, loh ini mana ludahnya yang tiap hari datang. Akhirnya beliau tanya pada orang di situ, ini mana orang ini yang biasa meludahi saya? Oh beliau Rasulullah sedang sakit, makanya tidak sempat meludah. Ya kalau sakit masih nyempet-nyempetin meludah, ya kebangetan. Nah, begitu tahu sakit, Rasulullah terus dengan kebesaran hati beliau, sifat pemaaf dan pengalah beliau, ya terus didatangi orang ini. Dan orang ini betapa tersentuh hatinya, karena ternyata engkau yang orang tiap hari aku ludahi adalah orang pertama yang menjengukku waktu sakit. Ini kan luar biasa, jiwa pecinta, jiwa pemaaf, jiwa pengalah. Dengan contoh ini kalian boleh bilang mengalah ternyata memang bukan berarti kalah. Pada akhirnya kan tetap yang menang Rasulullah. Orang ini kan terus jadi masuk Islam. Nah mungkin saja dengan mengalahmu ada banyak keberhasilan-keberhasilan, kesuksesan, buah dari mengalahmu yang lain. Nah ini penting. Ya memaafkan itu kan nilai yang mulia. Di situ saya tulis, memaafkan itu membahagiakan meskipun berat. Yang pertama apa? Dengan kita memaafkan itu mengurangi kegelisahan kita, mengurangi kegelapan hati kita. Orang yang tidak memaafkan itu kan orang yang dendam. Orang yang dendam itu ya orang yang gelisah, tidak nyaman. Jadi kalau bisa ya kamu buang saja beban itu. Ngapain diam-diam kamu membebani dirimu dengan dosanya orang lain kalau itu dosa. Jadi kurangi dengan cara memaafkan. Kurangi juga dengan cara mengalah tadi. Ya, dengan kita memaafkan kan nanti mengurangi rasa marah, mencegah perilaku tidak terkontrol. Kadang-kadang kan kita itu karena saya disakiti, saya harus balas menyakiti. Sana juga begitu loh, saya disakiti, balas-balasan tidak ada akhirnya nantinya. Hidup kita dan waktu kita habis sia-sia hanya untuk balas-balasan. Dan jangan lupa memaafkan juga menumbuhkan kebanggaan diri. Bisa memaafkan itu kan bangga kita. Ternyata aku ini lumayan dah, ya tidak mulia-mulia amat, tapi ya lumayan bisa memaafkan. Itu kan kebanggaan diri sudah. Jadi ya latihan memaafkan, ini bagian dari jiwa pengalah tadi. Lanjut. Nah, ini yang sering disebut orang. Mengalah itu jangan dikira lemah. Justru mengalah itu kadang-kadang strategis, visioner. Mungkin kalian ingat quotes yang atas itu. Dari Raden Mas Sosrokartono. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan. Menang tanpa ngasorake. Kita mengalahkan tapi tidak menundukkan, merendahkan.
Ini strategi untuk bisa begini antara lain apa? Mengalah. Begitu kita mengalah, kita melakukan kebaikan, mengalah tadi untuk seseorang, dia akan tersentuh hatinya. Sehingga dia balas, ingin membahagiakan kita, ingin memberi kita sesuatu. Ya nama lain dia tunduk akhirnya pada kita. Itu kan kita semacam menyerbu dia tanpa pasukan. Pasukan kita ya kebaikan hati tadi. Antara lain mengalah. Jadi tidak usah putus asa dengan kebaikan, lakukan terus pada siapapun. Pada akhirnya orang yang kita beri kebaikan itu ya akan takluk pada kita. Seperti orang yang diserbu pasukan. Padahal itu tidak ada pasukannya apa-apa. Hanya pasukan kebaikan. Itulah ngeluruk tanpa bolo. Manusia itu selama masih manusia, kalau dia diberi kebaikan terus, tidak mungkin tidak tersentuh hatinya. Sejahat apapun dia, ya kayak di film-film itu kan kadang penjahatnya ragu-ragu karena tokohnya sangat baik lakonnya. Itu nama lain dari ngeluruk tanpa bolo. Dan menang tanpa ngasorake. Tidak membuat malu yang lain. Ya dengan jalan mengalah tadi. Dengan jalan kita mengalah, monggo sampean yang duluan, monggo sampean yang juara, yang berprestasi, monggo sampean. Nah ini membuat dia kan tidak rendah. Tapi hakikatnya kita yang menang. Itulah menang tanpa ngasorake. Kalau kalian bisa seperti ini, hidup ini mungkin tetap kompetitif, tapi tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan. Disitulah rahasianya mengalah untuk menang. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa, you may lose the battle, but you win the war. Atau you do not need to win every battle to win the war. Engkau mungkin kalah dalam battle. Battle itu ya pertemuan sekelompok pasukan, tapi tetap win the war. War itu ya peperangan secara keseluruhan. Jadi ya kayak misalnya ini medan perang, pertarungan satu orang lawan satu, pertarungan sekelompok lawan sekelompok, itu namanya battle. Tapi peperangan secara keseluruhan ini namanya war. Tidak apa-apa ada 1-2 kalah, tapi akhirnya kan menang di war-nya. Ya kayak kalian kalau main game-game apa itu loh kan ada yang kadang ada kalahnya, kadang tidak apa-apa sih dalam rangka menang secara keseluruhan. Persis kayak kalian kalau main catur. Kadang-kadang tidak apa-apa wis, kudanya dikorbankan, bentengnya dikorbankan, prajuritnya dikorbankan, asalkan nanti kita menang. Itu lost the battle but win the war. Kalah battle-nya tapi menang war-nya. Tidak apa-apalah sekarang IP saya rendah jadi lulusnya biasa-biasa, kamu cum laude, di sisi ini saya kalah. Tapi dalam hidup yang sebenarnya nanti, wah saya sukses luar biasa jadi pengusaha konglomerat, kamu cuma pegawai saya misalnya. Nah itu lost the battle tapi win the war. Nah ini jadi kadang-kadang mengalah itu bisa dijadikan strategi. Di banyak kisah-kisah perang, ya nanti kalian bolehlah baca-baca strateginya Sun Tzu atau Three Kingdom dan lain sebagainya. Banyak strategi-strategi ini dipakai. Diumpankan ini biar kalah, kemudian di strategi yang di sini sengaja ngalah biar yang secara umum menang dan lain sebagainya. Itu namanya lost the battle tapi win the war. Ini penting. Yo hidup juga harus taktis. Jangan nyeruduk terus, maju terus. Gampang kalah. Ada strategi mundur sebentar, ada ngalahnya, tapi nanti kita memenangkan seluruh peperangan. Nah ini ada rahasia ini juga
dalam mengalah. Jadi visioner dan strategis, melihat jauh ke depan. Tidak apa-apa sekarang saya kalah, tapi ke depannya nanti saya sudah target ke sana. Dengan modal sekarang saya bisa menang. Nah, ini namanya lost the battle tapi win the war. Ini hakikat mengalah yang ke-6. Hakikat ngalah yang ke-7. Ternyata banyak hakikatnya ya. Padahal judulnya cuma 2 kata, wani ngalah. Tapi rahasianya luas. Mengalah itu bagian dari spiritualisasi kehidupan. Yang duniawi tadi kita ilahikan, kita spiritualkan. Ada yang bilang ngalah itu sebenarnya dari akar kata ngawah. Mengawah, mengilahi. Hal-hal duniawi kita spiritualkan. Mengilahi itu begini loh. Kalau kita punya uang, kita pakai untuk seneng-seneng makan dan lain sebagainya, ya wajar saja itu. Yang duniawi kita pakai untuk dunia. Tapi ketika uang ini kita sedekahkan untuk fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, berarti uang ini kita spiritualkan, kita ilahikan. Nah, mengalah juga punya logika seperti itu. Biarlah aku membahagiakanmu, biarlah aku berikan ini untukmu, itu kan ngalah. Tapi dengan ini yang aku berikan tadi, kalau aku nikmati sendiri ya itu nilainya biasa saja. Tapi begitu aku berikan padamu, nilainya jauh berbeda. Sekarang dia bersifat spiritual. Sama-sama uangnya dibuat main dengan dibuat sedekah itu kan beda. Ketika dibuat sedekah, uang ini jadi spiritual. Kemenangan kita juga begitu. Kepemilikan duniawi kita juga begitu. Nah, cara menspiritualkan antara lain dengan cara mengalah tadi. Jadi, menspiritualkan peristiwa sebagai sarana menuju Allah. Tidak lagi fokus pada keuntungan atau kemanfaatan duniawi. Inilah hakikatnya mengalah. Sudah ada 7 hakikat mengalah.